Lebih penting mana, kualitas konten atau kualitas backlink? Mana yang harus saya fokuskan lebih dahulu? Mau tahu jawabannya? Simak video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Oke, kali ini saya akan mengangkat konten dari Search Engine Journal tentang backlink berkualitas versus konten berkualitas ya. Mana yang paling penting? Oke, ini tulisan dari Mr. Adam ya, dari Search Engine Journal. Apa yang paling penting dalam SEO? Kualitas konten atau kualitas link? Oke, bagaimana jawaban dari Mr. Adam? Apa alasannya? Kemudian apa pendapat saya berdasarkan pengalaman? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, kita baca dulu ya. Jadi ini jawaban dari Mr. Adam lebih dulu ya, yaitu ini semua tentang kualitas konten Anda dan bukan kualitas atau kuantitas backlink Anda. Tapi itu bukan hanya dari sudut pandang SEO, itu dari sudut pandang semua saluran. Jadi kalau menurut Mr. Adam, yang paling penting adalah kualitas konten Anda dibandingkan dengan kualitas backlink. Apa alasannya? Oke, kita lanjut baca ya. Oke, banyak orang akan tidak setuju. Tetapi intinya adalah Anda harus memberikan pengalaman berkualitas di situs website Anda. Artinya Anda harus memberikan konten-konten yang berkualitas. Entah konten tulisan, konten video, atau konten apapun itu. Yang jelas kontennya harus berkualitas. Oke, jika Anda menginginkan backlink berkualitas. Oke, saya ulangi ya. Jadi di sini dikatakan bahwa banyak orang akan tidak setuju. Tetapi intinya adalah Anda harus memberikan pengalaman berkualitas di situs website Anda jika Anda menginginkan backlink berkualitas. Maksudnya gini, jadi kalau misalkan konten di website Anda sudah berkualitas, contoh misalkan konten-konten tentang SEO, Anda masuk ke website saya devriansa.net, kemudian Anda temukan misalkan konten ini gitu ya, ini kontennya bagus nih. Akhirnya Anda karena menganggap konten ini bagus, konten ini berkualitas, konten ini bermanfaat, akhirnya Anda share ya link di website saya atau link channel YouTube ini ya ke sosial media yang Anda punya gitu kan, kemudian ke mungkin blog yang Anda punya, Anda share tuh, sehingga saya mendapatkan backlink yang berkualitas dari Anda. Seperti itu yang dimaksud dari Mr. Adam. Oke, jika Anda mengambil rute lain dan Anda mendapat banyak lalu lintas dari backlink berkualitas, lalu lintas itu tidak berguna jika konten situs web Anda tidak memenuhi kebutuhan pengunjung. Oke, saya baca lagi. Jika Anda mengambil rute lain ya, mengambil cara lain di sini maksudnya, dan Anda mendapatkan banyak kunjungan dari backlink, banyak traffic dari backlink berkualitas, lalu lintas itu, traffic itu ya tidak berguna jika konten website Anda tidak memenuhi kebutuhan pengunjung. Artinya sebanyak apapun backlink yang Anda dapatkan, seberkualitas apapun backlink yang Anda dapatkan, itu akan sia-sia. Ketika misalkan Anda backlink di Facebook pribadi Anda, misalkan seperti itu ya, Anda buat satu tulisan, Anda share di Facebook Anda, itu kan termasuk backlink gitu ya. Kemudian saya lihat gitu, oh ini ada artikel yang bagus nih. Saya masuk ke dalam website Anda, kemudian karena kontennya tidak berkualitas, kontennya tidak bermanfaat buat saya gitu ya, maka saya akan langsung close tuh. Sehingga user experience di website Anda akan menjadi buruk. Seperti itu, yaitu menurut Mr. Adam. Oke, kita lanjut. Backlink penting karena membantu membangun kepercayaan dan otoritas untuk banyak mesin pencari. Oke, backlink berkualitas juga memberi Anda pelanggan, ya, pembaca, dan prospek baru. Artinya ada user-user baru yang masuk ya dari backlink berkualitas yang Anda miliki. Karena mereka berasal dari sumber yang relevan secara topik seperti media utama, publikasi perdagangan, dan blog khusus. Ya, ini maksudnya saluran backlink Anda. Tetapi apa gunanya backlink jika pengalaman di website Anda buruk dan pengunjung Anda hanya terpental? Jadi apa artinya backlink yang berkualitas tersebut kalau ada pengunjung yang masuk tadi seperti saya contohkan, kemudian karena kontennya tidak bermanfaat, kontennya tidak berkualitas ya, akhirnya pengunjung tadi mental. Ya hanya masuk, baca sekilas kemudian mental lagi. Nah, ini akan membuat user experience Anda menjadi buruk. Itu ya. Itulah mengapa konten berkualitas lebih penting daripada backlink, baik atau buruk. Oke, jadi dari pembahasan tadi ya, Mr. Adam ini tetap menekankan pada
konten yang berkualitas. Ya, karena tadi ya, ketika konten Anda tidak berkualitas, Anda mendapatkan backlink sebagus apapun, dapat traffic sebanyak apapun dari backlink yang Anda buat, itu akan sia-sia karena pengunjung tadi akan mental. Dan kalau Anda fokus di konten yang berkualitas, Anda akan mendapatkan backlink ya dari user-user yang membaca atau masuk ke website Anda. Karena kontennya bagus, ya mereka dengan senang hati membagikan konten Anda tadi di sosial media yang mereka punya, kemudian di blog yang mereka punya, ya seperti itu. Jadi Anda mendapatkan backlink-backlink yang berkualitas. Oke, bagaimana menurut saya? Saya sependapat dengan Mr. Adam ya, karena ketika saya melakukan, ya saya pernah beberapa kali ya melakukan uji coba teknik, saya mau buat konten yang asal gitu, pakai konten spin, kemudian saya backlink ya sebanyak-banyaknya. Hasilnya apa? Hasilnya ya memang ada periode di mana si konten tadi masuk dulu nih ke halaman 1 Google ya, karena backlink yang berkualitas. Kontennya masuk ke halaman 1 Google, tapi ketika dia sampai di halaman 1 Google, karena user experience-nya jelek ya, karena artikelnya tadi jelek gitu ya, tidak enak dibaca, akhirnya si user tadi kan mental, bounce rate-nya tinggi ya, kemudian rata-rata pengunjung di halaman website tadi rendah, user experience-nya jelek gitu ya, akhirnya Google pun menurunkan kembali peringkatnya. Yang tadinya sudah masuk ke halaman 1 Google karena backlink yang berkualitas, akhirnya kembali mental karena user experience-nya jelek. Dan mentalnya nggak tanggung-tanggung, bukan hanya masuk ke halaman 2, tapi mental jauh sekali di atas halaman 3. Oke, jika ada pertanyaan seputar SEO, silakan Anda tuliskan di kolom komentar YouTube ya. Like kalau Anda suka dengan video ini ya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.